efek yang kita timbulkan dari proses belajar melalui suara, melalui kata-kata, itu ternyata hanya 7%. Yang menjadikan orang percaya seringkali kata-kata itu hanya memiliki pengaruh 7%. Sedangkan selebihnya itu dimiliki oleh intonasi sebesar 38% dan gerakan badan, mimik, raut wajah itu yang ternyata memiliki pesan dominan. Pesan dominan. Kita lihat, tolong dibaca apa ini kata-kata ini. Aku sayang kamu, nak. Iya kan? Coba dengarkan, nak. Pak Ustadz sayang sama kamu, nak. Namun ngomongnya datar. Nak, Pak Ustadz sayang pada kamu, nak. Dengan yang satu ini, nah, Pak Ustadz sayang pada kamu, ya. Kira-kira percaya tidak anak itu kalau dia disayang oleh ustadznya? Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz, kata anaknya. Kenapa? Ini sayang kok suaranya menggelegar. Ini marah atau sayang? Ya, tidak akan percaya. Siapa, mana yang lebih dipercayai? Intonasi yang menggelegar atau kata-katanya yang sayang? Aku sayang kamu, nak. Tidak akan ada yang percaya. Sayang kok suaranya menggertak gitu. Apalagi sebuah pentungan, nah, Pak Ustaz sayang sama kamu, ya. Gitu misalnya. Ada yang percaya? Tidak akan ada yang percaya. Walaupun kata-katanya sayang, tapi karena intonasinya yang keras, mimik raut wajahnya yang menakutkan, menyeramkan, tidak ada yang percaya. Yang ditangkapnya adalah marah, bukan sayang. Apalagi kalau ngomongnya sambil seperti ini, luar biasa, melotot, bawa pentungan, suaranya menggelegar. Siapa yang dipercaya? Kata-katanya atau intonasi dan mimik wajahnya? Yang lebih ditangkap adalah mimik wajahnya. Tapi sebaliknya, nah, Pak Ustadz marah sama kamu, ya. Marah benar loh. Siapa yang percaya? Marah kok cekikikan. Satu kelas itu akan kepinggal-pinggal semuanya. Ini marah atau ketawa? Kalau marah itu harus seperti ini. Ini marah. Tapi kalau marah, Pak Ustadz marah sama kamu kayak gini. Kamu ini kok kayak gini, ya? Marah Pak Ustadz kalau kayak gini. Siapa yang percaya kalau seperti ini? Yang dipercaya mimiknya atau kata-katanya? Kata-kata marah di sini ternyata tidak berguna tatkala harus berhadapan dengan raut wajah yang berseri-seri, gerak yang kepinggal-pinggal, dan katanya, intonasinya, intonasi orang tertawa. Yang ditangkap adalah ini Pak Ustadz ini sedang main-main walaupun marah. Tapi kalau telat melihat wajah yang seperti ini, walau tidak berkata-kata, semuanya sudah keluar keringat dingin. Apalagi diiringi dengan pentungan di tangan, ini semuanya sudah keluar keringat dingin. Bisa jadi ada yang mulai nangis, ada yang mulai terkencing-kencing. Karena seorang dai harus pandai mensinkronkan antara tiga hal ini: kata-kata, intonasi, dan mimik, raut wajah dalam gerak. Karena ketahuilah bahwasannya tulab kita, santri kita, pendengar kita, itu menangkap pesan dari kita itu bukan hanya pesan verbal, bukan pesan kata saja, tapi juga dari pesan yang dia tangkap dari raut wajah, mimik, dan juga intonasi kata-kata. Intonasi kata-kata. Karenanya dahulu para sahabat, bahkan juga dalam Al-Quran Karim, seringkali ditekankan bahwa proses pembelajaran itu harus menggunakan tiga hal: telinga, mata, dan juga perasaan. Proses belajar menggunakan tiga hal: telinga, mata, dan perasaan. Karenanya dalam proses pembelajaran dakwah, ceramah, khutbah, atau yang lain, gunakan, optimalkanlah tiga hal ini. Puaskanlah telinga murid Anda dengan kata-kata yang merdu, kata-kata yang
sesuai dengan kondisi, matanya puaskan dengan gerak mimik dan kepuasan batinnya. Sentuhlah dengan kata-kata yang menyentuh perasaan, kata-kata yang menyentuh. Kondisikan ruang pembelajaran, ruang diskusi, ruang komunikasi dengan kondisi yang betul-betul menimbulkan keakraban, kesan keakraban, kesan ilmiah, kesan berwibawa atau yang lainnya. Karena ya pesannya, sampaikanlah ilmu Anda melalui 3 pintu ini, lewat pintu telinga, mata, dan hati. Jadikanlah timbulkanlah ada kesan keakraban, ini sentuhan hati. Ada kata-kata yang enak didengar dan sikap yang enak dipandang. Sikap yang enak dipandang. Antum ingin mengajarkan orang misalnya akhlak yang karimah, tapi penampilan antum tidak mengesankan. Sebagai seorang yang berakhlak baik, mungkin orang akan menerima. Katanya mengajarkan akhlak karimah, kok perilakunya seperti itu. Katanya mengajarkan jujur, kok kerjanya bohong, utang tidak pernah bayar. Mana yang bisa lebih diterima? Kata-katanya atau perilakunya? Karena banyak sekali tekanan-tekanan dalam Al-Qur'an Karim yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kata-kata yang bertentangan dengan praktek lahir itu tidak akan bisa diterima. Itu justru adalah nifaq. Kata-katanya tidak tercermin dalam perbuatan. Karena dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya hati, mata, dan telinga dalam proses belajar. Orang-orang musyrikin tercela kenapa? Karena mereka dalam proses belajarnya tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya untuk mengamati, dan tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Ini adalah pintu ilmu. Bagaimana dahulu Abu Yusuf Al-Ansari menceritakan bahwa para sahabat ketika belajar ini, mereka belajar dengan 3 hal ini. Matanya memperhatikan, telinganya mendengarkan, dan hatinya memahami, memikirkan. Ada, dirasakan, puas, cocok, enak kayaknya, pas. Tapi kalau seorang dai hanya menggunakan telinga saja, memanfaatkan telinga, jadi mimiknya tetap saja duduk di meja, tidak pakai gerak, tidak pakai intonasi, kata-kata fals, maka yang dia manfaatkan hanya faktor telinga, dan ternyata pendengaran itu hanya memiliki peran 7% pada sami, pada orang yang mendengar. Kan kalau ingin mengajar, ingin menyampaikan suatu ilmu, maka manfaatkanlah 3 hal ini. Intonasinya sesuaikan, geraknya, mimiknya sesuaikan, selaraskan dengan apa yang Anda katakan, sehingga orang ini benar-benar memanfaatkan telinganya, matanya ikut sibuk melihat apa yang Anda gerakkan, mengamati mimik wajah Anda, dan hatinya pun mulai memikirkan, ternyata cocok antara kata-katanya dengan lisannya. Karena lihatlah, sepandai-pandai seorang ayah mendoktrin anaknya, karena seringnya seorang ayah itu hanya menggunakan telinga anaknya. Nah, ayah kan sudah bilang, tidak boleh main di situ, tidak boleh berkata-kata jelek. Cuman manfaat apa? Telinga. Kalah dengan Shinchan. Anak itu sekedar melihat Shinchan sekali, insya Allah dia akan jadi Shinchan nomor 2, ketiga, keempat. Lihat Upin Ipin sekali langsung hafal. Kenapa? Karena Upin Ipin memanfaatkan 3 hal ini. Disesuaikan kata-katanya, matanya melihat gerak, dan hatinya Upin Ipin berpikir, bersikap, berperilaku seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Dunia anak-anak dia hidup, sehingga ada kesesuaian antara yang melihat dengan yang dilihat. Makanya gampang meniru. Tapi kalau seorang ayah sambil duduk minum kopi, nah kan Abi sudah bilang besok tidak boleh ke sana, atau tadi kan Abi bilang tidak boleh main ini, berkata ini, kan harus sholat. Hanya menggunakan apa? Suara. Dia tidak berusaha terjun ke dunia anak-anak, terjun ke dunia dengan mengesankan bahwa dirinya sebagai anak-anak yang tak
tahu perasaan anak-anak bagaimana. Karena dahulu Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan anak-anak, beliau tidak segan untuk duduk, untuk bergandengan tangan dengan anak-anak kecil, dan bahkan seringkali dijadikan tunggangan oleh Hasan dan Husain. Beliau menyelami dunia anak-anak. Karena Al-Hasan Al-Basri memberikan pesan, hadithun nasa ma'aqbala alaikum wujuhim. Kalau engkau ingin berkomunikasi dengan orang lain, perhatikanlah wajah mereka, matanya. Ajak mereka berbicara selama dia pandangan matanya masih fokus kepada Anda. Tapi kalau dia sudah tengok kanan, tengok kiri, hentikan pembicaraan, lanjutkan di lain hari. Kenapa? Orang yang sudah mulai tengok kanan, tengok kiri itu berarti dia sudah mulai sibuk, hatinya sudah di luar. Hatinya sedang sibuk memikirkan sesuatu. Karena pesannya Luqman kepada putranya ketika beliau memberikan wejangan, beliau mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Wahai nak, ketika engkau berkomunikasi dengan orang lain, jangan pernah engkau palingkan wajahmu ke sisi lain. Hadaplah dia, jangan berikan pipimu kepada lawan bicaramu. Kapan orang itu memberikan pipinya? Ketika orang berbicara menghadap ke kita dan kita melihat ke tempat lain, berarti kita memberikan pipi kita. Ini cermin bahwasanya kita tidak menghargai, tidak menghormati, tidak perhatian dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Karena triknya, kalau antum sedang mengajar, ada tulab yang tidak perhatian, hentikan, diam, panggil yang tidak perhatian. Sedang mikir apakah? Sedang sibuk apakah? Tarik perhatiannya kembali. Kalau dia sudah mulai perhatian, lanjutkan proses belajar. Tidak ada manfaatnya antum mengajar terus, berceramah terus, sedangkan santri antum masih sibuk, bisik sana bisik sini, masih sibuk noleh sana noleh sini. Segera kembalikan konsentrasi dengan datangi satu persatu yang sibuk. Apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda katakan? Sedang berkata-kata apa? Ayo teruskan, selesaikan, baru kita lanjutkan belajar. Jangan terus sampai antum bisa menguasai, mendapatkan penglihatannya, perhatiannya, pendengarannya, dan juga perasaannya. Bahkan lebih jauh dari itu, secara de facto ternyata tindakan itu, mata orang itu lebih cepat menangkap pesan dibanding telinganya. Secara de facto kenyataannya, mata tulab antum, mata pendengar antum itu lebih cepat menangkap pesan dari antum dibanding kata-kata yang akan antum katakan. Antum bisa jadi belum berkata-kata, tapi tulab antum sudah mulai menyimpulkan. Bisa jadi antum belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi tulab antum sudah memiliki kesimpulan ini benar atau tidak. Contohnya, seorang ustadz ketika mengajar tangannya gemeteran, mencerminkan dia tidak percaya, walaupun dia belum berkata apa-apa. Kenapa? Ini berarti ustadz ini sedang tidak persiapan sehingga dia gemeteran. Dari mana dia mengatakan tidak persiapan? Dari kesan yang dia lihat. Tapi seorang ustadz, seorang pendidik, tatkala masuk dengan langkah yang mantap, tidak ada kesan takut, tidak ada kesan grogi, mengesankan bahwasanya ini adalah seorang yang percaya diri, dia punya ilmu, dia bisa ada sesuatu yang dia keluarkan. Tapi kalau dia masuk sambil apa yang pesan yang antum tangkap tatkala ustadz antum masuk, rasanya ini ustadznya percaya enggak sih? Jangan-jangan ustadznya ini tidak tahu apa-apa ini. Ini harus pahami. Puasanya satu tindakan bisa jadi mengalahkan 1000 kata-kata yang akan antum katakan di kelas, di ceramah, di masjid. Karena manfaatkanlah tindakan dan minimalkan kata-kata. Optimalkan sikap. Dalam banyak kesempatan optimalkanlah sikap sebelum antum berkata-kata. Tekankanlah, pentingkanlah sikap antum dibanding kata-kata. Jadi seorang dai
harus mampu memilah kapan